Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mencari fisika dasar. Ini untuk pertemuan yang pertama. Kita akan nanti isikan tentang pengantar. Ya. Pengantar fisika. Ya. Dan mengantarkan di slide ini, materi ini kita akan pelajari tentang besaran, sistem satuan, dan vektor. Ya. Vektor ini cara penulisannya. Jadi kita akan bahas satuan di dalam keseharian kita. Ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai besaran fisika. Mengapa besaran fisika ini penting? Ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama nantinya yang akan kita lihat di teknik sipil adalah tentang mekanika. Maka tentu harus ada alat ukurnya. Nah, di sana nanti akan kita gunakan yang disebut dengan besaran. Jadi dalam fisika ini ada banyak sekali besaran, di mana besaran itu menyatakan suatu ukuran dari hal-hal yang nantinya akan kita perhitungkan di dalam teknik sipil. Sebagai contoh, ya, di sini kita contohkan suatu pernyataan, mobil Formula 1 bergerak lebih cepat daripada kuda. Nah, pernyataan ini yang bersifat kualitatif, ya, kualitasnya, tapi tidak tahu seberapa cepat Formula 1 itu dan seberapa cepat kudanya. Tapi kalau ditambahi di sini mobil Formula 1 bergerak dengan kecepatan 250 km per jam dan kuda bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, maka semua bisa tahu dengan jelas bahwa mobil Formula itu lebih cepat 5 kali daripada kuda. Nah, ini yang kita build inilah yang disebut dengan besaran. Contoh lainnya lagi adalah dalam suatu kompetisi angkat berat, seorang dia bisa mengangkat 103 kg. Ya, kemudian dia sudah melewati rekor yang tercatat 102 kg. Maka nilai ini 103 kg, 102 kg ini bisa diketahui adalah dengan adanya besaran. Begitu juga untuk besaran yang lain, ya, panjang. Kemudian nanti juga ada besaran yang menyatakan tinggi yang lain-lain. Nah, ini penting untuk bisa diketahui untuk dapat mengetahui ukuran atau segala sesuatu yang bisa diukur. Ini menggunakan besaran. Jadi di dalam fisika dan juga nanti dalam teknik sipil, tanpa angka yang terukur, ya, klaim lebih cepat, lebih jauh, atau lebih dingin akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan tidak secara
pasti atau eksak seberapa ya, hal tersebut. Apalagi nanti di dalam teknik sipil nanti akan harus tepat ya. Kalaupun ada perbedaan maka itu sesuatu yang memang sudah bisa diprediksi ya. Nah, di dalam fisika besaran ini adalah bisa didefinisikan sifat suatu benda atau fenomena alam, keadaan alam yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai numerik, angka, serta satuan baku. Nanti satuan baku, mengapa ada satuan baku, ada yang lain. Nah, besaran fisika ini juga sangat banyak ya. Namun dari beberapa besaran yang banyak ini nanti hanya ada beberapa yang digolongkan sebagai besaran yang sangat dasar ya, penting. Ini besaran pokok ya. Di mana besaran-besaran ini bisa digunakan untuk menghasilkan besaran-besaran yang lain ya. Besaran pokok ini nanti bisa menghasilkan yang disebut dengan besaran turunan ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kecepatan, energi, arus listrik, tegangan, intensitas cahaya, dan massa jenis, dan juga ada besaran lain lagi. Nah, di sini ada yang merupakan besaran pokok, ada yang merupakan besaran turunan. Ya. Nah, besaran ini nanti disimbolkan atau dinyatakan dengan yang disebut dengan satuan ya. Besaran panjang ada satuan panjang, besaran massa ada satuannya, besaran waktu ada satuannya, yang itu nanti akan bisa dipahami atau dimengerti oleh manusia ya. Nah, tanpa satuan maka juga tidak bisa diketahui ya, secara pasti nilai atau ukurannya. Misal disebutkan panjang meja 1,5 apa ya. Nah, kalau sudah ditentukan 1,5 meter atau 1,5 sentimeter atau katakan 150 cm ya, maka bisa diketahui ukurannya ya. Nah, satuan-satuan ini berbeda-beda ya. Nah, ini nanti yang akan bisa digunakan ya, untuk mengetahui ukurannya ya, dengan satuan. Jadi sudah disebutkan ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Karena ada banyaknya, begitu banyaknya besaran, maka ada ditetapkan dua kategori, yaitu besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran pokok ini adalah besaran yang didefinisikan secara independen dan tidak dapat diturunkan lagi dari besaran yang lain atau yang dasar ya. Nah, dalam sistem internasional atau SI ada 7 besaran pokok yang nanti dari 7 ini bisa diturunkan ke dalam besaran-besaran turunan yang lain.
Tujuannya ini adalah yang satu, untuk besaran panjang, satuannya meter atau bisa yang lain, ya. Kemudian besaran massa dalam kilogram, waktu dalam sekon atau detik, kuat arus listrik dalam ampere, suhu termodinamik menggunakan Kelvin, kemudian jumlah zat di dalam mol, dan intensitas cahaya menggunakan candle. Intensitas cahaya, kekuatan atau seberapa terang suatu cahaya. Ini 7 besaran pokok yang nanti digunakan di dalam fisika dan juga dalam teknik, ya, teknik sipil, teknik elektro, teknik yang lain, teknik kimia, ini juga menggunakan besaran pokok ini. Nah, dari 7 besaran pokok ini nanti bisa diturunkan menjadi besaran-besaran lain yang disebut dengan besaran turunan, ya. Ini kalau ditampilkan, ya, besaran pokok panjang untuk mengukur panjang benda, massa mengukur massa atau kandungan materi benda, besaran waktu mengukur selang waktu 2 peristiwa atau kejadian, kuat arus listrik mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik, suhu mengukur seberapa panas atau intensitas cahaya mengukur seberapa terang, jumlah partikel untuk jumlah zat yang dalam satuannya mol, ya. Kemudian ada besaran turunan, ya, besaran yang dihasilkan melalui kombinasi matematis dari besaran pokok, ya. Contoh, luas, panjang kali panjang atau panjang kali lebar kita nyebutnya, tapi itu merupakan perkalian dari besaran panjang kalikan besaran panjang. Satuannya menjadi meter kuadrat atau meter persegi, ya. Kemudian volume adalah panjang kali panjang kali panjang, ya. Satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian juga ada kecepatan. Ini panjang dibagi waktu, ya. Besaran panjang dibagi besaran waktu, satuannya meter per sekon atau per detik, ya. Kemudian ada percepatan, ini kecepatan dibagi waktu, ya. Kecepatan sendiri besaran turunan, percepatan adalah turunan dari kecepatan dan waktu, ya. Satuannya meter per detik kuadrat. Kemudian ada gaya, massa kalikan percepatan, satuannya newton atau kilogram meter per detik kuadrat. Di massa kilogram, percepatan meter per detik kuadrat, atau bisa juga disimbolkan jadi newton. Ini nanti bisa dibahas lagi, ya, untuk satuan, jenis satuan. Kemudian tekanan, gaya dibagi luas, ya. Gaya dibagi luas, ya, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi, atau kalau mau dikembalikan ke satuan ini kilogram meter per detik kuadrat dibagi luas, luasnya adalah meter per segi, maka nanti ada ya, kilogram meter per detik kuadrat dibagi meter persegi, ya. Atau Newton per meter persegi. Nah, di dalam menggunakan besaran dan satuan ini, ya, ini bisa diketahui apabila dilakukan pengukuran.
Kemudian juga ada alat-alat yang digunakan untuk pengukuran tersebut. Nah, di dalam pengukuran nantinya akan ada beberapa perbedaan ya, yang itu bisa diakibatkan dari bedanya alat ukur atau juga bedanya kondisi pada saat melakukan pengukuran. Ya. Nah, perbedaan hasil daripada pengukuran ini nantinya yang di dalam teknik sipil nanti ada semacam nilai yang dapat diterima. Ya. Jadi nilai eksak plus atau minus daripada perbedaan daripada pengukuran itu. Nah, di dalam teknik sipil nanti juga akan memberikan pengaruh ya, seberapa besar perbedaan yang bisa diterima itu. Nah, pengukuran tadi dilakukan ya, untuk mengetahui ukuran atau standar. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan besaran fisika terhadap alat ukur yang berstandar. Cara melakukan pengukuran, kondisi alat ukur dan lain-lainnya ini bisa memberikan perbedaan, tetapi itu bisa diterima dalam kondisi tertentu. Nah, cara pengukuran ini juga harus sesuai dengan alat yang digunakan ya. Karena beberapa alat ini walaupun sama-sama untuk mengukur besaran panjang, ini nanti caranya juga bisa beda. Kemudian juga skala pengukurannya juga berbeda. Sehingga kadang-kadang satu alat tidak bisa digunakan untuk pengukuran yang lainnya. Nah, di dalam melakukan pengukuran ini harus disesuaikan dengan alat dan yang akan diukur. Nanti akan silakan dipelajari di buku yang ada itu. Di sana diberikan berbagai macam alat ukur dan cara menggunakannya, dan digunakan untuk mengukur apa saja ya. Nah, kita lanjut dengan satuan tak baku dan satuan baku ya. Ada satuan tak baku, kita sudah mengenal dulu ada satuan di dalam untuk mengetahui ukuran-ukuran, tetapi ini tidak mencerminkan nilai yang standar atau bisa dipahami sama bagi semua orang ya. Nah, sebelum adanya sistem SI ya, ada beberapa alat atau satuan ukuran yang tidak bisa sama dipahami oleh semua manusia. Misalnya di sini ada besaran panjang, satuan yang tak bakunya ada seperti jengkal, hasta, depa. Yang ini bisa beda-beda. Kemudian juga di dalam berat, kadang ada yang menggunakan disamakan dengan satu ukuran daripada tertentu, atau volume menggunakan ukuran sekian tiduk ya. Lain-lain di tempat yang berbeda menggunakan satuan yang berbeda. Nah, dengan adanya standar internasional atau sistem SI, maka bisa disamakan ukurannya ya. Satuannya sama
ukurannya bisa sama. Nah, ini yang disebut dengan satuan baku, ini sistem yang sudah standar internasional. Ya. Kalau panjang menggunakan meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lainnya. Berat menggunakan massa menggunakan kilogram, ton, dan lain-lain. Nah, di dalam sistem yang sudah terstandar ini pun masih ada lagi yang disebut dengan sistem MKS, kemudian ada sistem CGS. Ya. Ini MKS meter, kilogram, second atau detik, CGS sentimeter, gram, second atau detik. Sebetulnya sama ini, cuma berbeda di dalam beberapa penggunaannya. Karena ada yang cocok menggunakan meter, ada yang cocok menggunakan sentimeter, tergantung benda yang diukur. Bahkan kadang menggunakan milimeter. Nah, dalam teknik sipil nanti juga akan didapati demikian. Ya, ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan sentimeter, ada yang menggunakan milimeter. Jadi nanti kita perlu melakukan yang disebut dengan konversi satuan untuk mendapatkan atau untuk bisa melakukan pengukuran atau penghitungan di dalam teknik sipilnya. Kemudian nanti juga ada satuan yang lain, ya, yang disebut dengan metrik. Nah, konversi satuan ini cara untuk bisa melakukan penghitungan atau pengukuran untuk benda ataupun sesuatu yang tepat, ya. Karena kadang untuk mengetahui kita harus melakukan konversi. Sebab kalau tidak dikonversi maka kita tidak bisa menghitung dengan tepat. Misal begini, ada satu kendaraan, dia berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Ini kita lihat, ini dalam kilometer untuk besaran panjangnya dan besaran waktunya dalam jam. Nah, yang ditanyakan berapa jarak tempuh mobil itu selama 40 detik. Kita di sini satuannya yang ditanyakan dalam detik, satuan waktunya. Sedangkan satuan kecepatannya ini di dalam kilometer dan jam. Sehingga tidak bisa kita langsung menghitung, ya, jarak tempuhnya adalah 72 kalikan 40. 2880 km, karena satuan waktunya berbeda. Maka di sini harus dilakukan konversi terlebih dahulu, bahwa jam ini harus dikonversi ke detik. Ya. Jamnya dikonversi ke detik terlebih dahulu. Kalau panjangnya, ya, besaran panjangnya boleh dikonversi ke meter ataupun tidak. Ya. Nah, di sini kita samakan untuk satuan waktunya, ya, jam menjadi detik, karena yang ditanyakan dalam detik. Yang pertama, kita bisa gunakan mengubah jam ke second atau detik. Jadi 72 km per jam menjadi
sekian meter per detik, ya. 72.000 meter, ya. 72 km menjadi 72.000 meter per 1 jam menjadi per 3.600 second atau detik, sehingga didapatkan kecepatannya adalah 20 meter per second atau per detik. Cara kedua, ini kilometernya tetap, panjangnya besaran panjangnya tetap, kemudian dibawa ke meter per detik. Jadi yang diubah sama 72 km per detik atau 72 km dibagi 3.600 detik didapatkan 0,02 km per detik. Kemudian dari kilometer dikonversi ke meter menjadikan 20 meter per detik, 0,02 kalikan 1000, ya, sehingga didapatkan kecepatannya adalah 20 meter per detik. Baru setelah itu bisa dihitung berapa jarak yang ditempuh di dalam waktu 80 detik. Kita bisa kalikan kecepatan kalikan waktunya, 20 kalikan 40 didapatkan 800 meter jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 40 detik. Contoh lain, kita berikan 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh dalam ruang hampa selama 1 tahun. Jika kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dan 1 tahun sama dengan 365,25 hari, berapakah panjang 1 tahun cahaya yang dinyatakan di dalam megameter? Megameter berarti 1 juta kali meter. Nah, ini perlu dikonversi terlebih dahulu, ya. Karena di sini kecepatannya dinyatakan dalam meter per detik, kemudian lama atau waktunya di dalam hari, ya. Maka disamakan dalam detik atau dalam hari, ya. Ya, bisa diketahui, ya, disamakan dulu waktunya. Jika di dalam kita menghendaki dalam detik atau second, maka 365,25 hari ini dikonversi ke detik atau ke second. Jadi dalam 1 hari ada 24 jam, dalam 1 jam ada 3.600 detik. Maka nanti dikalikan 365,25 kalikan 24 kalikan 3.600, ya. Sehingga nanti akan didapatkan 3,15576 kalikan 10 pangkat 7 detik, ya. Sehingga kita baru bisa menghitung berapa jarak yang ditempuh dalam 1 tahun, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik kalikan 3,15576 kali 10 pangkat 7 detik. Sehingga didapatkan jarak yang ditempuh adalah 9,47 kalikan 10 pangkat 9 megameter. Jadi dilihat ini, ya.
10 pangkat 15 untuk dinyatakan di dalam mega, maka dibagi 6 pangkat 6, 10 pangkat 6 ya. Bisa dikurangi. Nah, di dalam pengukuran ada satu hal nanti yang diketahui adalah adanya ketidakpastian atau ketidaktepatan dari proses perhitungan atau proses pengukuran ya. Sehingga nanti harus dihitung ya, seberapa besar ketidakpastian, ketidaktepatan di dalam proses pengukuran, karena kondisi-kondisi yang berbeda-beda dari benda yang diukur ataupun alat ukurnya, yang juga nanti karena kondisi pada saat pengukuran ini juga bisa menghasilkan ketidaktepatan pengukuran hasilnya ya. Ini kesalahan yang tidak sesuai dengan eksak daripada ukuran dari benda yang diukur tersebut ya. Ini ada sebutkan di situ ada keterbatasan dari ketelitian alat ukur, kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa jadi suhu, kemudian kondisi yang diukur, kemudian juga kesalahan di dalam melakukan pengukurannya. Nah, selama itu masih di dalam koridor atau ukuran yang bisa disetujui ya, atau dalam skala kecil, maka itu bisa diterima. Misal begini, ada hasil pengukuran panjang atau volume daripada balok. Ini yang diterima adalah 117 plus minus 0,5 mm. Kalikan lebarnya 89 plus minus 0,5 mm dan tingginya adalah 12 plus minus 0,05 mm. Maka berapa volume balok beserta ketidaktepatan pengukurannya? Jadi volume yang terukur eksaknya adalah sekian, kemudian ada ketidaktepatan volume pengukurannya, ini adalah dalam persamaan ini ya. Delta X, delta Z, delta Z ini adalah tadi 0,5 mm, 0,5 mm dan 0,05. Sehingga ketidakpastiannya ini adalah sebesar 1756,65 mm kubik ya, atau kalau dibulatkan jadi 1757, sehingga ukuran volume balok plus ketidaktepatannya adalah demikian ini, 124.956 mm kubik plus minus 1757 mm kubik. Baik, jadi ini sebagai pengantar untuk fisika ya, kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.